Agus hebat, Agus bahagia. Agus sehat, Agus hebat, Agus bahagia. Yang sehat, yang hebat, yang selalu bahagia. Hanya di AABI. AABI tanpa happy ada di Trans TV. Brotherhood in Harmony. Dari sekian kasus Agus ini, ya, dari polemik-polemik Agus ini, kalian yang bernama Agus resah apa gimana? Karena nama Agus jadi banyak disebut-sebut orang. Gimana, siapa yang mau ngomong nih? Baik, kalau baik, Bapak. Ya, kalau enggak. Oh, iya. Lihat pemberitaan, mungkin kalau secara ini ya, kita secara ini memang agak sedikit resah ya dengan pemberitaan Agus yang negatif. Resah gelisah nggak resahnya? Nggak sih, nggak perlu gelisah juga. Kan resah gelisah. Ya, nggak perlu. Itu resah gelisah kayaknya lagu ya, Kang. Iya. Jadi gini, Kang. Kang Uya nih. Ya. Jadi kalau kita lihat itu kembali kita ke pribadi masing-masing ya, gitu untuk masalah itu. Dan juga kalau kita lihat pemberitaan, kebanyakan di medsos itu pemberitaan justru yang lebih meningkat, yang lebih viral itu justru kejelekan-kejelekan. Dimana kalau kebaikan-kebaikan Agus bahkan bisa jutaan, kebaikan nggak pernah ada di berita. Emang kalian berarti Agus yang baik nih? Agus yang baik. Orang mah ngaku-ngaku baik doang gampang ya kan. Itu juga satu ngaku baik tapi ujung-ujungnya dilaporin pelecehan ya kan. Oke, dan kita juga akan mengupdate kasus Agus karena dugaan pelecehan seksual ya. Oke, kita lihat update-nya. Publik dibuat bingung dan kembali mempertanyakan bagaimana bisa Agus yang merupakan tunadaksa melakukan tindak asusila kepada wanita yang baru dikenalnya. Rupanya beredar rekaman suara Agus saat berusaha merayu salah satu korban yang digunakan sebagai alat bukti bagaimana dirinya memanfaatkan manipulasi emosional untuk memaksa korban menuruti keinginannya. Jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Kakak tidak senang lemah, lap air mata itu. Luntur pupurannya, nanti kayak apa mau ke kampus. Kakak bersihin diri, sampai kakak sholat pasti tak bisa sholat. Karena ada ganjalan. Dengan modal bermanis bibir, ia berhasil memanipulasi bukan hanya satu namun belasan wanita untuk jatuh ke pelukannya. Agus nih bos, senggol dong. Hingga saat ini tercatat 17 orang sudah yang melapor menjadi korban dari perbuatan Agus. Mirisnya lagi, beberapa
Atas mencuatnya kasus ini, beredar beberapa perlakuan kontroversial Agus yang kian mengundang amarah netizen. Seperti dirinya yang tengah berkumpul bersama teman-teman sambil mengonsumsi minuman keras. Hingga videonya menari dan membawa uang saweran bersama penari wanita. Di lingkungan akademik, Agus juga dikenal sering membuat ulah. Salah satu dosen pembimbingnya di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram mengucapkan, Agus pernah melaporkannya ke Dinas Sosial dengan tuduhan tidak mendukung Agus melanjutkan kuliah. Padahal yang terjadi sebenarnya ialah Agus menunggak uang kuliah karena beasiswa yang diterima tidak dipergunakan semestinya. Saat ini sebenarnya Agus ini adalah sudah masuk semester 7. Tetapi karena Agus ini sangat jarang mengikuti perkuliahan, bahkan untuk sekarang dia masih ngambil semester 1. Iwayan Agus Wartama ini masih ngambil mata kuliah di semester 1, tetapi tidak juga mengikuti kuliahnya. Nah, ini ada bukti absensi yang dia miliki. Benarnya sih untuk kejadian ini itu cukup mengagetkan juga, karena kejadian-kejadian sebelumnya itu kan kami menangani perilakunya dia yang ke sekolah-sekolah itu hanya menyampaikan untuk melakukan motivasi terhadap siswa. Itu pun setelah guru yang ada di sekolah itu melapor ke kami bahwa ini ada Agus yang memang disebutnya Agus Buntung untuk melakukan yang dia bilang itu memberikan motivasi. Tak hanya pandai memutar kata, rupanya Agus memiliki kelebihan lain yang jarang ditemui pada keadaan fisiknya yang terbatas. Seperti bermain gamelan, menabuh drum, mengendarai motor, dan menyuap makanan yang semua ia lakukan menggunakan kedua kakinya. Kini rekonstruksi kasus yang menyeret Agus Wartama telah dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Dari reka ulang ini terungkap fakta bahwa ia selalu menggunakan kamar penginapan yang sama untuk melayangkan aksi kejinya. Pihak kepolisian berharap dengan adanya rekonstruksi ini, proses hukum dapat berjalan lebih lancar dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Lantas, bagaimanakah kondisi para korban Agus hingga saat ini? Berikut penuturan Ade Latifah selaku pendamping korban. Ketika kami melakukan pendampingan, itu kami melakukan pendampingannya sesuai dengan kebutuhan para korban ya. Tentu pendampingan yang kami lakukan juga ada di bagian pendampingan pemulihan secara klinis begitu untuk mencegah penyebaran IMS ataupun HIV seperti itu. Dan setelah itu kami juga melakukan pendampingan psikologis. Jadi para korban ini mendapatkan penguatan dan pemulihan psikologis dari psikolog profesional. Dan para korban yang sudah memberikan keterangan juga mengajukan perlindungan psikologis kepada LPSK seperti itu. Jadi sejauh ini dua hal itu yang paling banyak kami kerjakan. Selain juga kami tentunya meminta dukungan-dukungan dari berbagai pihak, seperti kami sudah berkoordinasi langsung dengan Komnas Perempuan untuk bagaimana kasus ini bisa mendapatkan atensi dan pengawalan yang ketat seperti itu. Tidak stabil ya. Pertama ada rasa marah dalam diri para korban karena mereka tentu tidak berterima bahwa hal ini bisa terjadi seperti itu, dan rasa marah itu yang sebenarnya memotivasi para korban untuk tetap bergerak sampai saat ini melanjutkan proses. Tapi juga ada rasa takut yang begitu besar dari para korban. Takutnya banyak sebenarnya, salah satunya adalah melihat pro kontra di masyarakat yang masih sangat ramai begitu. Itu sebabnya juga para korban masih tidak berani untuk muncul di publik, salah satunya adalah karena itu. Dan yang terparah ya sampai di level korban tidak berani bertemu dengan siapapun, jadi mengisolasi diri, jadi hanya mau bertemu dengan tim, bahkan di tim juga tidak semuanya bisa bertemu gitu ya, jadi hanya orang-orang tertentu yang korban rasa nyaman untuk bertemu yang mau mereka temui seperti itu. Korban yang terakhir itu mendapatkan dari Agus ini
adalah sesuatu yang sangat traumatis bagi dia karena ini adalah sesuatu yang berulang dalam hidupnya gitu, dimana korban ini juga adalah korban pelecehan juga di masa kecilnya begitu, yang kemudian membuat perjalanan hidupnya menjadi lebih sulit karena ada trauma yang tersisa dan kemudian diulangi lagi oleh pelaku saat ini, pelaku IWAS begitu, yang kemudian akhirnya itu memunculkan lagi trauma yang selama ini memang sudah ada gitu. Kalau buat Agus yang dilaporin polisi gara-gara pelecehan, ada pesan nggak? Ya kadang-kadang kita harus sadar diri juga ya. Dan dengan kondisi kita. Karena saya ada teman di Bali yang juga dalam posisi yang sama. Bahkan dia lumpuh. Dia berhasil buat buku melukis segala macam. Prestasi. Iya. Namanya Agus juga. Agus juga. Namanya Tapi Agus karismatik. Iya. Tapi nggak dilaporin polisi yang gitu ya? Enggak. Dia berprestasi bikin buku dia. Ada juga nggak nih Agus-Agus yang unik di komunitas kalian? Pada dasarnya secara karakter Agus itu lucu. Ya. Dan dia punya ekstrovert ya. Dia tuh orang rata-rata Agus tuh ekstrovert. Dia selalu aktif. Senang bergaul ya. Senang bergaul ya. Karakternya tuh hampir sama semuanya. Agus nggak ada jarang Agus pendiam tuh jarang ya? Jarang. Bukan pendiam. Si Agus itu selalu awalnya mengamati dulu ya. Memang dia tuh nggak bisa langsung. Tapi kalau dia udah terjun nggak bisa dihentikan. Seperti itu. Sampai dilaporin polisi juga ada. Bisa jadi. 13 orang loh yang lapor ya kan. Tapi bisa dibilang Agus-Agus ini orangnya biasanya hatinya lembut. Soalnya yang itu nangis mulu. Agus itu kalau saya lihat punya karisma Kang. Luar biasa. Makanya banyak cewek-cewek kepincut. Bukan hanya banyak betul nih beliau ini aja yang kelihatan ini ya. Kita lihatin yang muda-muda ini aja nih luar biasa ini. Kenapa nih Agus Salim yang ini gimana nih? Kenapa nih Agus Salim yang ini kelebihannya nih? Istri banyak ya kayaknya ya? Gue bisa baca pikiran. Lagi berkarisma. Bener ya? Lagi berkarismanya. Istri berapa coba jujur? 1. Satu di rumah. 1 di pinggiran. Tahu ya, Agus itu setia. Setia Agus ya. Setiap tikungan ada. Ya. Oke, dan kita juga akan mengupdate kasus Agus. Kita lihat update-nya. Pasca ditetapkan menjadi tersangka, Agus didatangi Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Tim Jam Praktek turut menemui Agus di kediamannya di Kota Mataram, Lombok. Pemirsa Jam Praktek, kali ini tim Jam Praktek sedang menyusuri Kampung Cemara di Kota Mataram untuk melihat bagaimana kediaman IWAS alias Agus Buntung. Saat ini tim Jam Praktek sudah berada di rumah Agus dan hingga saat ini baik keluarga maupun kuasa hukum belum mau memberikan keterangan sampai proses hukum selesai. Lalu, apa yang dimaksud dengan tahanan rumah yang sedang dijalani Agus? Untuk disabilitas yang berhadapan dengan hukum, itu tidak ada perbedaan sama sekali ya. Karena memang semua orang itu di hadapan hukum itu posisinya sama ya. Cuma yang memang perlu dipastikan oleh negara bahwa terhadap penyandang disabilitas itu dapat mengakses layanan-layanan untuk memastikan bahwa dia tetap setara kedudukan hukumnya selama dalam proses hukum ini berlangsung. Kami dari KDD NTB itu sudah memberikan rekomendasi agar terhadap saudara Agus ini tidak dilakukan penahanan rutan ya. Dan kami merekomendasikan bahwa terhadap tersangka Agus jangan dilakukan tahanan rutan melainkan tahanan rumah. Kalau lihat dari ancamannya, Agus kan diancam atau disangka dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang ancaman hukumannya itu 12 tahun penjara paling lama. Untuk perlindungan hukum terhadap korban sudah berbagai layanan ya yang diterima oleh para korban, dengan dia sudah mengajukan permohonan yang dikabulkan oleh LPSK dengan untuk para korban mendapatkan pemulihan psikologi, kemudian mendapatkan pendampingan dari banyak lembaga layanan, misalnya dari Senyumpuan, dari PBHM NTB, dari PKB NTB, dan dari Satgas PPKS Unram. Jadi selama proses pendampingan tetap didampingi oleh para pendamping.
Agus yang berprestasi juga banyak. Betul. Tadi ada Agus Gumiwang. Iya. Ada lagi kemarin Agus yang bermasalah gara-gara tukang es. Karena dakwah. Itu Gus, bukan Agus. Kalau Gus itu julukan dari ini. Bukan nama. Beda. Yang julukan dari pesantren. Gus itu kita nggak nggak masuk. ini. Oh beda, kalau Gus nggak bisa. Ya ada ADRT nggak ada. Gus kan anak kiai biasanya. Gus. Tapi di ADRT yang ada unsur nama Agus. Kalau Gus Miftah kan kemarin baru jadi polemik nih gara-gara Ya, viral ST. ya. Tapi juga baru saja mengundurkan diri jadi staf ke presiden, utusan presiden ya. Kita lihat. Tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol. Tak dipungkiri, sosok pendakwah Gus Miftah kini tengah menjadi sorotan. Ya, apalagi jika bukan soal dakwah dan penjual teh. Gus Miftah yang kala itu dianggap telah menghina dan merendahkan seorang pedagang es teh bernama Sun Haji dalam acara Magelang Berselawat menuai banjir kritikan tajam. Bahkan tindakannya itu dianggap tidak mencerminkan sikap seorang pemuka agama. Usai ramai mengolok-olok penjual es teh keliling, video-video lama Gus Miftah pun kembali viral. Seperti dalam video lama Gus Miftah yang dianggap menghina seniman legendaris Yati Pesek. Dalam sebuah video lawas di pertunjukan wayang, Gus Miftah terlihat melontarkan komentar yang dianggap merendahkan fisik Yati Pesek. Namun belum lama ini, Gus Miftah juga tertangkap kamera melalui video dokumentasi melakukan aksi yang tidak biasa saat berada di depan umum, yaitu menyentuh dengan tak wajar kepala sang istri. Lagi-lagi, perilaku ini dianggap tidak pantas oleh banyak netizen. Meski ia menyatakan bahwa hal itu hanya sekedar candaan, banyak yang berpendapat bahwa tindakan tersebut mencerminkan sikap kurang menghormati terhadap perempuan. Tak tahan dengan perilaku Gus Miftah, pemilik restoran itu pun akhirnya mengusir dan memintanya untuk beranjak pergi. Drama episode rupanya masih belum usai. Sekali lagi, Gus Miftah diduga melakukan pelecehan verbal terhadap wanita di sebuah acara sholawatan. Salah satu peserta wanita itu diberikan kesempatan berbicara untuk mengomentari selawatan Gus Miftah bersama Habib Zaidan. Baik, pemirsa masih bersama saya nih Serina Hanifah. Iya, Bi. Cocok buatan Beb. Cocok. Omong ngono, Pondok ora iki paling tidak karo kuburan. Tak kandhani sik. Suarane enake kaya ngono. Apa meneh. Alih-alih menjadi pemuka agama, Gus Miftah pun mengaku bahwa dirinya keturunan ulama besar Kiai Ageng Hasan Besari, ulama dari Ponorogo. Di lain pihak, zuriyah generasi ke-8 Kiai Ageng Muhammad Besari, Raden Kunto Pramono menyebut nama Miftah tidak ada di buku silsilah keluarganya. Oleh karena itu, ia belum yakin jika Gus Miftah adalah keturunan asli keluarganya. Buntut dari segala tindakan kontroversi yang dilakukan Gus Miftah, memaksa dirinya mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Baru-baru ini, selebgram Clara Sinta mendadak jadi sorotan publik. Ya, bagaimana tidak, Clara Sinta dituding sebagai penyebar pertama video Gus Miftah dan penjual es teh. Awalnya, Clara mengunggah momen video call bersama Sun Haji. Ia pun menanyakan perasaan Sun Haji usai dihina oleh Gus Miftah. Akibat tuduhan tersebut, Clara Sinta menghadapi berbagai kecaman dari media sosial.
Ia pun diancam akan dijatuhkan citranya dengan mengungkit kehidupan masa lalu Clara Sinta. Nah, andai kata Agus Salim sama Agus Lombok yang difabel itu ya, yang dilaporkan karena pelecehan, mau masuk ke komunitas Agus, boleh nggak?